Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita masuk pada bulan Ramadan, yang mana biasanya para pelajar, para siswa itu mempunyai kegiatan yang sudah rutin, yang dinamakan dengan pesantren Ramadan atau pesantren kilat. Kalau di zaman saya kecil, itu sekolahan itu libur. Walaupun libur, tapi siswa diberikan tugas dalam sebuah buku membuat kolom-kolom, yaitu tanda tangan amalan harian, sholat harian, mulai dari subuh sampai isya. Kemudian nanti ada paraf atau tanda tangan orang tua. Kemudian di malam harinya, mereka atau kita pergi ke masjid mendengarkan ceramah. Intinya sebetulnya taraweh, kemudian witir, kemudian dengarkan ceramah, kemudian nanti minta tanda tangan ustadz atau buya yang menyampaikan materi. Itu kita lakukan sebulan penuh. Kemudian pada waktu masuk sekolah, laporan tadi, tugas tadi kita serahkan kepada guru agama. Kemudian ada juga pada bulan Ramadan ini, itu kita melaksanakan, anak-anak melaksanakan pesantren Ramadan, atau dikenal juga dengan pesantren kilat. Ya, kilat artinya waktunya singkat, cuma 2 minggu. Biasanya minggu pertama tetap diisi dengan mata pelajaran biasa, pelajaran umum. Cuma waktunya yang biasanya 45 menit menjadi 30 menit. Biasanya pulang jam 1, sekarang pulang jam 12 atau jam setengah 12. Jadi waktunya dikurangi. Masuk minggu kedua, itu baru masuk pesantren Ramadan atau pesantren kilat. Ya. Di mana dalam pesantren Ramadan ini ada beberapa materi yang biasanya sama, yaitu tentang sholat. Baik sholat 5 waktu, sholat jenazah, sholat duha dan sebagainya. Ya, kemudian ada tadarusan, membaca Al-Quran, kemudian juga ada hafalan ayat-ayat pendek, kemudian ada pelajaran Asmaul Husna, hafalan-hafalannya, kemudian ada pelajaran ceramah, sejarah kebudayaan Islam dan sebagainya, mengenal tokoh-tokoh Islam. Itu biasanya yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Jadi ada pelajaran umum, ada pelajaran agama. Nah, di sini tentu ada penekanannya masing-masing. Paling tidak untuk hafalan sholat, siswa bisa hafal ayat-ayat pendek, bisa melaksanakan sholat 5 waktu, syukur-syukur nanti mereka bisa menjadi imam, karena itu juga diajarkan. Ya, belajar menjadi imam. Kemudian dalam hafalan Al-Quran itu biasanya mereka juga diminta untuk laporan atau setoran. Seberapa jauh, seberapa mampu siswa tersebut menguasai hafalan ayat-ayat pendek. Tapi yang jelas intinya, siswa mengerti dasar-dasarnya, mengerti yang umum. Bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, mengerti tentang Asmaul Husna, mengerti tentang sejarah Islam, mengerti tentang keagamaan, hal-hal agama lainnya. Kemudian kalau kita masuk dalam keadaan pandemi atau dalam masa wabah sekarang ini dengan COVID-19 atau corona ini, kita harus berada di rumah, tidak boleh berkumpul. Akhirnya kita standby di rumah. Kegiatan keagamaan tidak mungkin lagi diadakan di masjid, tapi sekarang berada di rumah. Nah, saatnya lah orang tua, bapak ibu, berfungsi sebagai guru, sebagai ustadz atau sebagai ustadzah. Orang tualah sekarang yang mempunyai peranan dalam mengisi masa-masa liburan sekarang ini. Karena ada juga di antara orang tua yang memang tidak bisa bekerja dan harus diliburkan. Anak-anak atau siswa-siswa
itu juga diliburkan dalam masa sekarang ini. Nah, antara anak dan bapak dengan orang tua yang berada di rumah, nah gunakanlah manfaat ini sebaik-baiknya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jauhkanlah anak-anak dari HP, dari mainan game online dan sebagainya. Bimbing, arahkan, didik untuk membaca Al-Quran atau membaca Iqra, sholat fardu atau sholat sunnah berjamaah. Kemudian bisa juga melakukan pendampingan kepada putra-putrinya yang menonton TV. Menjelaskan kalau seandainya ada yang membingungkan mereka. Juga bisa diajarkan selama di rumah memasak, yang mencuci mungkin bareng-bareng. Karena itu adalah pelajaran dasar. Siapa tahu nanti mereka kuliah atau harus pergi jauh, jadi mereka sudah tidak asing dengan namanya mencuci dan sebagainya. Bersih-bersih rumah dan sebagainya. Ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, ibu dan bapak yang berada di rumah, manfaatkan ibu dan bapak sebagai guru yang baik bagi putra-putrinya. Bimbing, ajak, latih mereka untuk menghafal Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa membaca Iqra. Kemudian ajarkan mereka tentang sholat, baik itu sholat yang fardu, sholat yang sunnah. Latih mereka, karena sudah agak dewasa sedikit, jadi imam, mereka jadi imam, bapak ibu sebagai makmum juga tidak apa-apa. Itu kan pembelajaran bagi mereka. Ajarkan cara berwudu yang benar, ajarkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Sekarang kan ada media online, itu juga bisa menjadi suatu referensi, suatu tambahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang jelas, jangan biarkan dalam keadaan seperti sekarang anak sibuk dengan online-nya, kita sibuk dengan online-nya. Jadi kita belajar, anak pun belajar dalam kondisi seperti saat sekarang ini. Jadi mari kita tanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam keluarga kita. Bahkan ada satu keluarga, beberapa keluarga yang pernah saya temui, di dalam rumahnya itu selalu terdengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada yang mungkin sekarang melalui HP dan sebagainya. Bahkan ada juga orang tua siswa atau orang tua murid mendatangkan guru ngaji ke rumah atau privat, yaitu untuk menambah pengetahuan keagamaan. Tapi kalau seandainya memang bapak ibu memang sudah punya dasar keagamaan di pesantren atau sebagainya, ajarkan mereka, beritahu mereka soal-soal agama. Jangan sampai nanti mereka dipermainkan oleh kehidupan, ya. Dalam artian orang beragama Islam tapi tidak bisa membaca Al-Quran, beragama Islam tapi tidak bisa sholat, itu kan memalukan kita. Jadi semoga motivasi singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa berguna bagi kita semua. Kalau ada yang kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya minta maaf. Yang penting pada saat ini kita mari sama-sama berbuat yang terbaik bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Minta maaf terlebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.